Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Telepon 0771 444 3216. Marketing 0811 778 1039. Email radiopandawa@gmail.com. sales@pandawafm.com. Website www.pandawafm.com. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. .9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pandawa di mana aja berada, senang sekali di kesempatan kali ini Ega Antasena hadir kembali menemani Anda semua di acara Kangen Kumpul MTR ya, sebuah program talkshow yang merupakan persembahan dari masyarakat komunitas masyarakat Tanpa Riba Korda Tanjung Pinang dan bekerja sama dengan Pandawa Radio. Dan juga acara ini bisa Anda tentunya simak di frekuensi 103,9 FM dan juga bisa live streaming di fanpage Radio Pandawa FM tentunya ya. Di kesempatan kali ini alhamdulillah masih dalam suasana memperingati HUT kemerdekaan Indonesia, Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh ya. Oke. Kebalik ya. Oke, di kesempatan kali ini kita kehadiran seorang narasumber ya. Dengan Bang Yosef atau Kang Yosef Purnama nih. Assalamualaikum Bang Yosef. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat walafiat. Ini saya panggil Ustadz, Kang atau Bang, Mas? Kang aja lah, biar enak. Kang ya, ya. Oke Mitra Pandawa, kita hadir di jalur Zoom ya. Ada Kang Yosef Purnama. Beliau adalah pengusaha transportasi bus pariwisata nih ya. Juga merupakan pengusaha percetakan advertising PT Purnama Rezeki Mandiri Tasikmalaya ya. Dan tema yang kita usung di kesempatan talkshow Kangen Kumpul MTR kali ini adalah keharmonisan yang pernah hilang ya. Kayak judul lagu ya Kang ya. Betul Kang. Ya, ya. Oke Kang, sebelum kita membahas lebih lanjut nih tentang tema ini. Jadi kalau ada pepatah nggak kenal maka nggak sayang nih. Kang Yosef nih posisi di mana sekarang ini? Saya posisi di rumah nih. Di rumah? Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya, berarti di kotanya ya, di kota Tasikmalaya ya. Iya, dari kota ya mungkin 1,5 jam lah saya perjalanan. 1,5 jam. Oke, Kabupaten Tasikmalaya ya. Asli Tasikmalaya apa gimana Kang? Asli Kang, asli Tulen. Asli ya. Jadi dari kecil ya. Nah, kalau boleh tahu nih sejarah hidupnya dulu apa dari kecil menimba ilmu pengetahuan atau pendidikan dari kecil itu memang di Tasikmalaya terus apa sampai kuliah ada keluar atau gimana? Iya, saya asli dari Tasikmalaya. Saya selama pendidikan memang di semua dari mulai SD, SMP, SMA, kemudian kuliah di Tasikmalaya juga. Jadi karena dulu itu orang tua ya daripada jauh-jauh gitu kan dari orang tua, mending sekolah di Tasikmalaya aja lah. Anak kesayangan ya Kang? Ya, putra kesayangan. Jadi nggak kuat kalau diajak berpisah. Nah, sambil menjaga orang tua lah. Iya. Begitu Kang. Oke. Jadi dari SD lah katakan sampai kuliah di Tasikmalaya ya. Mohon maaf sudah berkeluarga Kang ya? Sudah berkeluarga, sudah beristri, punya anak. Oh, belum punya ya. Jadi baru nikah ini apa gimana? Sudah punya anak. Oh ya. Alhamdulillah ya. Oke Kang, jadi ini kita nih akan membahas tentang keharmonisan yang pernah hilang. Ini kayaknya temanya juga dalam banget ya. Jadi mungkin Kang Yosef pengen cerita sedikit nih tentang tema ini nih. Ya, untuk memang temanya ini lumayan dahsyat nih, keharmonisan yang pernah hilang. Berarti sempat hilang begitu ya. Sempat hilang. Pernah ada, terus hilang, kemudian ada lagi berarti ya. Ada lagi. Atau ya. mungkin bisa jadi terjadi berulang kali. Iya.
Iya. Tapi alhamdulillah sudah menemukan komunitas yang cocok dengan hidup Mhm. gitu kan, yang membawa ke arah perubahan. Ya alhamdulillah. Jadi Mhm. keharmonisan itu tumbuh bersemi Tumbuh. kembali Ya. kayak ya masih muda lah, sama Mhm. kembali membina apa ya, dengan istri, dengan anak-anak, harmonis kembali. Alhamdulillah Mhm. lah, itu suatu jalan Allah telah mempertemukan jalannya di komunitas MTR, di Oh masyarakat ya, tanpa jadi riba. ya, jadi berarti Nah, ada pengalaman pahit sebelumnya ini kayaknya. iya betul, betul sekali. Mhm. Pengalamannya pasti akan dialami oleh semua orang lah. Pasti pengalaman ini semua pasti mengalami Ya. fase-fase tersebut. Karena memang mungkin dari segi ilmu, dari segi pengalaman, pergaulan, kemudian dari segi komunitas juga sangat mempengaruhi lingkungan. Nah, kenapa bisa dikatakan seperti ini? Karena memang background sebagai seorang pengusaha itu adalah ya mereka berjuang sendiri, kemudian apa ya, eh, apa ya, lingkungan itu tidak mendukung dengan keadaan faktanya di lapangan. Mhm. Artinya bagaimana? Sesama pengusaha pasti semua pernah bersaing, baik dari aset, melihat perkembangan, pertumbuhan, perusahaan, Mhm. pastilah saling bersikut pasti. Nah, Ya. hal ini mereka pintunya apa? Ya dengan berlomba seperti itu ada ambisi, ambisi yang keluar, ambisi yang memang kalau tidak dikendalikan akan bahaya. Kenapa? Karena yang namanya usaha dengan persaingan yang tidak sehat bisa dilakukan. Bisa suap lah, riswah lah, apalagi mendapatkan sebuah tender, apalagi Mhm. sebuah proyek begitu kan. Nah, dari mana tender tersebut? Karena dari mungkin dari suap, dari riswah tersebut yang rela lah mengeluarkan jamuan, entertain gitu kan, Ya. biar kita dapat proyek. Nah, itulah ambisi-ambisi tersebut kalau kita tidak diredam secepatnya, maka akan menghancurkan keharmonisan yang ada, yang pernah dibangun. Akhirnya, kemudian pengelolaan usaha yang tidak seimbang dengan cash flow yang didapatkan, dengan pengeluaran yang kita keluarkan, akhirnya kan kita akan banyak timbul gali lubang tutup lubang, akhirnya untuk Mhm. menutupi kewajiban kita Ya. berutang gitu kan. Nah, berawal dari sana karena pintunya keharmonisan itu adanya ya tanpa ada tekanan. Ya Oke. termasuk tekanan dalam bisnis, yaitu tekanan masalah utang. Ya. Nah, kalaupun sudah ada tekanan, itu kita mulai merembet terhadap Mhm. diri pribadi, terhadap mental, psikologis, kemudian urusan bisnis dibawa ke rumah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya cekcok lah di rumah lah, dengan istri lah, dengan anak-anak jauh lah. Kemudian waktu kita terbuang lah. Karena apa? Karena kita dibebani pikiran kita itu dengan apa? Dengan beban yang sangat berat yang harus kita tutupi kewajiban kita itu. Nah, akhirnya kan kita itu fokus. Ya. Maka kalau kita fokus pada masalah utang, nah berarti kan apa ya? Konsentrasi kita penuh pada bagaimana penyelesaian utang. Nah, Ya. kalaupun kita tidak punya ilmunya, berarti kan akan terus menerus sampai kapan? Gitu kan, nggak tahu nih ujungnya sampai kemana begitu Mhm. begitu Kang. Ya, jadi ini sudah sekilas dikasih gambaran tentang bagaimana keharmonisan yang diakibatkan oleh tekanan, ya, adanya tekanan. Iya, Berarti kita juga ingin tahu nih, Kang, ya. Berarti kalau ini berarti Kang Yosef sudah mengalami, berarti kilas baliknya seperti apa sih dulu setelah sekolah, apa langsung jadi pengusaha, apa gimana nih, Kang? Jadi ini kayaknya kita kembali flashback ini ya. Jadi harus tahu ya, dulu nih masalahnya dari awal nih. Kayaknya sebelum ya. jadi pengusaha kerjanya apa dulu nih, Kang? Nah, kalau dulu saya habis semenjak saya aktif di organisasi, saya Hmm. besar di Paskibraka, Oh iya, alumni ya. ya Paskibraka alumni gitu kan Iya. PPI. Hmm. Kemudian di semenjak kuliah saya masuk saya ngambil dua fakultas. Yang pertama Hmm. manajemen, manajemen Manajemen dengan? informatika, manajemen informatika dengan teknik informatika. Oke. Jadi saya backgroundnya
di teknik lah, teknik. Oh, oke. Kemudian saya segera secepatnya menyelesaikan pendidikan perkuliahan. Perkuliahan saya yang D3 itu 2 tahun, 2 tahun setengah. Kemudian yang di mana kan? S1 saya di Alma Mater STIMIK DCI Tasikmalaya. Oke. Ya. Kemudian teknik informatika saya melanjutkan itu cuma 1 tahun untuk S1-nya. Kemudian saya karena dikejar waktu, saya sebagai duta pemuda pelopor ya antar provinsi PPAP. Saya ditempatkan di Nangro Aceh Darussalam selama 3 bulan. Itu tahun 2007. Itu tapi duta apa? Itu saya duta pemuda, pelopor pemuda ya, semua kesenian lah gitu kan, seni budaya, sosial. Nah itulah yang menambah wawasan itu ketika terjadi gempa tsunami Aceh ya 2007 gitu kan. Saya di sana 3 bulan. Nah di sana saya bisa berbagi pengalaman dengan rekan-rekan dari seluruh Indonesia. Nah, tapi di samping saya itu saya sudah merintis usaha, merintis bisnis percetakan dari semenjak awal. Karena saya memang walaupun saya background-nya teknik informatika, tapi yang saya ambil adalah desain gitu kan, desain grafis gitu kan. Makanya sampai terjun ke advertising percetakan karena yang dibesarkannya itu saya fokusnya. Sekalian passion gitu kan, hobi saya, udah itu yang saya kembangkan. Nah kemudian saya merintis usaha saya dari awal lah. Saya memang dari kalau dari keluarga saya bukan keturunan orang yang berada. Orang tua saya bukan seorang pengusaha juga, pengusaha yang sampai sekarang misalnya sampai punya bis pariwisata seperti ini, bukan. Saya merasakan perih pahitnya menjadi sebuah kehidupan. Saya sejak kecil sudah tinggal di pondok, gitu kan. Pondok, kemudian pondok pesantren saya. Jadi sejak SD saya sudah di pesantren. Oh ya, di pesantren. Nah, jadi saya udah terlahir untuk mandiri gitu kan, tidak mengandalkan kedua orang tua saya. Nah, semenjak itu saya merintis. Saya sejak kuliah sudah mencari pekerjaan juga. Layaknya lah semua mahasiswa baru keluar kuliah ingin mencari pekerjaan yang idealis gitu kan. Nah, yang pertama saya geluti adalah saya menjadi seorang karyawan. Nah, karyawannya itu saya bekerja di bidang apa? Saya bekerja di bidang perbankan. Saya tertahir itu pertama itu masuk ke BPR. BPR di Tasikmalaya, kemudian kurang lebih 3,5 tahun gitu kan, 3,5 tahun. Kemudian saya resign, pindah lagi ke salah satu bank swasta nasional, ya, bank swasta nasional yang bergerak di bidang mikro. Nah, kemudian itu sekitar 1 tahun, kemudian pindah lagi saya ke bagian ke perbankan yang komersil secara swasta nasional. Saya mengurusi kredit-kredit yang dikhususkan untuk para PNS, aparatur negara, PNS, kemudian ASN dengan yang pensiunan. Jadi saya selama 8 tahun saya ini bekerja di lembaga perbankan. Nah, di lembaga perbankan tersebut saya memang banyak pengalaman. Tapi saya bukan bercita-cita untuk menjadi seorang sukses dalam karir di bidang itu. Tapi bagaimana saya mendapatkan suatu kepercayaan, bagaimana saya mendapatkan personal brand saya, bahwa anggapan orang itu kalau bekerja di perbankan itu dipercaya gitu kan. Apalagi percayalah kalau orang-orang wah ada perbankan gitu kan, istilahnya mah wah gitu kan bila ada pekerja di sebuah perbankan gitu kan. Ya sampai sekarang kan seperti itu. Ya, ini saya potong dulu. Ini bekerja di 3 lembaga keuangan selama 8 tahun dengan background yang teknik ya. Terus juga agak beralih sedikit ke desainer. Kenapa kok bisa ke lembaga keuangan? Apa memang kesempatan itu aja yang ada?
Nah, di sana kan saya mengandalkan apa ya? Yang saya cari di sana itu adalah saya kan background dari kuliah kan manajemen ya, Mm-mm. manajemen informatika. Nah, itulah pengalaman karena memang kan kalau perbankan kan semua jurusan kan bisa masuk aja yang penting Ya. kompetensinya masuk. Nah, yang saya andalkan, kenapa? Saya punya apa ya? Saya punya basic sebagai apa? Marketing. Marketing Hmm. yang dibilang sukses ya. Saya target saya itu selalu kecapai gitu kan. Sebagai seorang marketing, kemudian mendapatkan reward sampai liburan ke Bali lah, ke mana gitu, ke Singapura. Kenapa? Dari perbankan. Tapi saya bukan berkarir di sana gitu kan. Hati saya Mm-mm. itu menolak lah. Lama-lama itu menolak batin saya. Karena kenapa? Sangat miris sekali gitu kan. Karena apa ya? Minimnya pengetahuan yang dikejar kan hanya sebatas nilai materi. Ya. Ya, tahulah gaji gaji di perbankan berapa lah, bonusnya berapa gitu kan. Nah, tapi semakin lama saya menyadari ini yang mungkin ada yang kurang pas. Ya. Mm-mm. Makanya saya tahun 2015 resign gitu kan, resign padahal dicalonkan sebagai seorang KCP gitu kan, kantor Ya. cabang Batu untuk kepala Tanjuk ini kemana. Tapi memang menolak karena Mm. kenapa? Karena sistem yang diterapkan tersebut ya tidak sesuai gitu kan, maksudnya tidak sesuai dengan eh, banyak orang-orang yang merasa tertindas, terdolimi gitu kan. Mm. Oh, ternyata saya sekedar ikut kajian, ikut di YouTube ini sampai oh inilah hasilnya gitu kan. Mm. Nah, sambil saya bekerja, memang saya itu bekerja bukan untuk mencapai suatu karir, tapi bagaimana bagaimana untuk mendapatkan kepercayaan orang gitu kan, Oke. kepercayaan orang. Nah, pengalaman bisnis, pengalaman manajemen tersebut saya aplikasikan dalam perusahaan saya. Mm-mm. Nah, karena berbarengan kita itu. Saya sebagai karyawan, kemudian saya juga membuat perusahaan. Pertama itu Mm-mm. adalah saya buka tour and travel. Tour and Saya travel. sering bawa gitu kan, bawa grup sekolah, grup dinas, Mm. kemudian grup kantor perusahaan gathering. Nah, Ya. saya yang urusin gitu kan, Mm. mau kemana gitu kan tujuannya, ya kita kondisikan lah dari A sampai Z-nya, hotelnya, makannya, bisnya, transportasinya. Akhirnya di bidang tour and travel saya tahu paham gitu kan tempat-tempat destinasi wisata di Pulau Jawa khususnya. Nah, akhirnya lama kelamaan sudah banyak klien, sudah banyak customer. Kemudian saya dan istri diberikan kepercayaan mengelola bus pariwisata. Nah, Oke. 2011 itu dipercaya untuk apa ya buka cabang, buka wisata di Kota Tasikmalaya tahun 2011. Punya Makanya sendiri. saya bukan pertama itu Nah, apa ya mengelola mengelola ya. bisnis. Nah, ada salah satu pengusaha di Tasik yang Mm. memberikan kepercayaan. Ini ada 5 unit bus, ya, 5 bus baru tahun 2011 itu. Nah, maka saya kelola. Oh ya. Tapi melihat melihat perjalanan omset usaha yang saya kelola itu adalah cukup wah gitu kan, signifikan omsetnya itu kan per bulan hampir 350 sampai 400 juta. Wah, Hmm. ini kesempatan nih. Ya. Makanya mulai dari sini kita berpikir dengan istri ya kalaupun harus terus-menerus mengelola punya orang, kapan kita punya? Biasa kan. Oke. Nah, mulai kan. Nah, di sini kita Mm-mm. mulai. Makanya dari setelah 1 tahun kita mengelola, kemudian kita cash flow-nya masuk ke rekening kita, ya siapa sih ketika semua cash flow bagus ya, Mm. bagus, kemudian ada yang menawarkan, ya Pak Yosef, gimana nih kalau penambahan unit gitu kan, penambahan unit, ya saya jujur ini punya orang gitu kan, Ya. kalaupun kalau punya orang kan langsung aja datang ke Pak Hajinya. Ya. Nah, tapi saya bercerita bagaimana kalaupun misalnya saya punya gitu kan unit bisa difasilitasi tidak gitu kan. Nah, mulai dari sana kan saya mengandalkan cash flow yang ini yang sudah Ya. berjalan. Nah, Oke. lihat nih cash flow-nya, pelanggannya sudah ada, customer-nya sudah ada. Akhirnya apa? Nah, saya mengajukan ke Hmm. salah satu lembaga finance yang di Jakarta. Nah, itulah awal saya mempunyai bis gitu kan. Ya. Mulai bis itu dengan cash flow itu saya dipercaya difasilitasi mendapatkan 2 waktu itu.
dua pinjaman, dua Hmm. sekaligus kontrak. Oke. Nah, kemudian dari sana saya memisahkan diri, istri saya di pengelolaan yang lama, nah saya Hmm. bikin yang baru. Oke. Kemudian, nah lama-lama setelah beberapa bulan, istri saya juga desain. Hmm. Bis-bis yang pertama diserahkan ke pemiliknya, kemudian dikelola dengan manajemen baru. Nah, saya mengelola yang sendiri. Itulah Yang awal saya mempunyai bis gitu kan, tahun ya, 2011, 2012. yang baru pertama punya itu berapa investasi yang dibutuhkan, Bang? Itu satu unit bis aja, itu dulu 2011 itu 1 M. Hmm. 1 Itu M satu ya. M. Ya. Untuk satu unit itu 2011 Hmm. itu versi Jetbus 1 Ya. gitu kan. Nah, nah karena sudah kita karena dari segi pemasaran kita tidak ada masalah. Karena kenapa? Karena kita sudah punya database yang lalu gitu kan. Ya. Jadi konsumen sudah kenal sama kita sudah nama kontak kita sudah ada di mereka. Akhirnya kalau Hmm. mereka punya bis ke siapa? Nih Pak Yosep nih ke Butini gitu kan. Karena Ya. sudah apa? Sudah ada kontaknya. Jadi dari segi pemasaran tidak ada masalah gitu kan. Oke. Nah, saya dapat dua fasilitas itu hampir 2 M. Nah, 2 Hmm. M saya ngambil di bisnya itu dari Kebumen ke Jawa Tengah. Nah, alhamdulillah eh, dari perjalanan itu saya pernah apa ya? Ya dari kepercayaan itu dan cash flow itu bisa lah. Walaupun Hmm. walaupun tidak punya modal dari awal gitu kan. Hanya modal kepercayaan, hanya modal cash flow milik orang lain. Kalau Ya. dulu saya pernah ikut seminar Hmm. namanya Entrepreneur University. Saya pernah mengalami. Mungkin di Indonesia sudah booming itu tahun Ya. 2011 sampai itulah. Betul. Purdi Chandra itu bagaimana Hmm. usaha dengan utang. Nah, Ya. itulah makanya saya terjebak di sana itu karena apa? Hmm. Karena dengan tagline ya. Oh Nah, ya. kalau Hmm. pengusaha kalau tidak ngutang mau kemana lagi kalau bukan ke perbankan. Kalau beli sesuatu bukan mengeluarkan uang tapi dapat uang. Nah, saya Ya. buktikan pengalaman tersebut. Alhamdulillah benar gitu kan. Hmm. Tapi ujungnya kenapa? Aduh, ini Ya. masuk ke jurang yang salah nih gitu Ya. kan. Ternyata kalau sudah ke sini sudah paham, oh ternyata salah nih saya berutang Ya. itu. Ya, Begitu. ini dengan investasi awal 2 M, terus karena relasi yang baik itu, dalam perjalanannya itu apakah surplus atau menguntungkan atau gimana? Satu bulannya bisa Nah, dapat berapa gitu? dari investasi tersebut, memang saya target itu satu unit bis menghasilkan omset 60 sampai 70. Itu Per satu bulan? unit per bulan. Memang Ya. waktu itu masih ketutup Hmm. karena berapa? Harga jual per bis per hari itu bisa 3 juta sampai 3,5 juta per hari gitu kan. Hmm. Berarti saya harus jual minimal 20 hari kerja selama 1 bulan. Berarti 20 hari lah ya. 20 Ya. hari berarti kali 3 juta sudah 60 gitu kan. Ya. Nah, itu untuk biaya apa? Itu omset saya gitu kan. Hmm. Nah, kewajiban satu unit itu saya berapa? Hampir 32 juta. Satu unit bis. Ya. Satu Oke. unit 32 juta. Nah, Ya. berarti 2 hampir 64. Ya. Tapi masih ketutup nih, masih Hmm. ketutup. Nah, wah nih, menguntungkan nih gitu kan, Ya. menguntungkan. Akhirnya saya cari kantor. Waktu itu Hmm. saya masih kontrak ruko, pindah-pindah lah setahun, kontrak ruko 50 juta, pindah lagi gitu kan ya, nyari selama itu. Hmm. Akhirnya saya mendapatkan kantor baru itu tahun 2015. Tahun Oke. 2015 saya mendapatkan ruko, akhirnya difasilitasi karena kan cash flow-nya bagus nih. Ya. Semua yang namanya cash flow bagus pasti ada yang datang Ya. membujuk, merayu gitu kan. Wah, Prosesnya usahanya cepat juga ya. bagus. Nah, justru yang luar biasa ini cepatnya. Nah, saya nanti tahun Iya, iya. 2015 saya tambah lagi unit. Nah, bis Oke. gitu kan, tambah lagi unit bisnya eh ngambil yang tahun 2014 gitu. Ya. Setra gitu kan. Ngambil Apa lagi banyak yang investasinya lagi, Kang? investasi lagi. Kenapa? Hmm. Dipercaya lagi gitu kan. Ya. Akhirnya kan kepercayaan kepercayaan abang Hmm. sama Pak Le gitu kan. Abang Le Pak Le. Nah,
turun lagi dari Jakarta, fasilitasi lagi 2014. Hmm. Nah, itu kan saya berbarengan semua juga, bis pariwisata berbarengan, kemudian percetakan juga berbarengan gitu kan, karena Ya. kita itu ada divisi gitu kan, divisi percetakan, divisi bis, divisi travel gitu kan. Satu sisi saya menjual unit bisnya, satu sisi lagi saya menawarkan jasanya untuk difasilitasi, kalaupun mau dipaket wisatanya mau kemana, mau ke Jogja, dengan makan, dengan hotel, dengan cateringnya saya fasilitasi bisnya yang punya kita gitu kan. Ya. Nah, akhirnya 2015 akhirnya kewajiban juga nambah. Itu satu unit yang tahun 2015 itu sekitar 33 juta. Jadi beban sebulan itu 90 untuk unit bis. Nah, belum ruko gitu kan. Saya punya ruko. Nah, karena apa? Saya beli ruko buat kantor gitu kan. Ya. Udah ada nih kantor buat untuk bis. Tinggal kantor buat apa? Saya butuh kantor buat percetakan. Ya. Nah, di mana nih? Karena selama 10 tahun saya maklun. Saya selama maklun itu ke orang gitu kan yang punya mesin, ya udah, saya punya order. Kenapa saya punya order? Saya punya order tetap. Yang pertama adalah order dari catering. Yang kedua adalah order dari apa? Dari percetakan perbankan. Karena Ya, apa? ya. Saya secara nasional dari Palembang sampai Malang itu perbankan yang skala nasional itu saya yang pasok percetakan. Ya, zonanya ya. Jadi zonanya ya Sumatera Jawa itu saya pasok gitu kan. Nah, terpikir tuh, wah kalau saya maklun terus 10 tahun nih gimana nih? Harusnya punya mesin nih gitu kan. Ya. Nah, mulai deh bisikannya. Akhirnya gunakan lagi ilmu Purdi El Chandra gitu kan. Di sini kan, bagaimana saya dapat ruko tapi dapat duit. Nah, Ya. gitu kan. Nah, akhirnya saya ketemu rukonya harganya sekian. Nah, diajuin ke banknya dengan appraisal sekian, dapatnya bukan saya dapat DP, saya menggunakan DP, tapi saya dapat duit dari perbankan tersebut gitu kan, buat modal gitu. Iya. Nah, Ya, ini menarik sekali Kang Yosep ya. Jadi sudah ada sekilas gambaran tentang bagaimana usaha transportasi bus pariwisata ini dimulai, dan kita juga penasaran, pengen tahu nih setelah investasi dan berjalan progres itu berapa besar sih total utang yang pernah Kang Yosep alami ya. Tapi kita bakal balik lagi ya, kita jeda dulu untuk mengikuti jeda iklan berikut ini. Tetap di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat. Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok. Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang, Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai. Hai, orang pandai apa pula, Din? Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu. Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV. Apa benda pula, Bang, CCTV tu? CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi. Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Aviko Multimedia. Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771 444 3216. Kami siap membantu Anda. Aviko Multimedia, the best IT solution. Ya, 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Masih bersama Ega Antasena dan juga narasumber kita Kang Yosep Purnama di acara Kangen Kumpul MTR ya, dengan tema kali ini adalah keharmonisan yang pernah hilang ya. Terima kasih sebelumnya partisipasi yang sudah masuk ya di jalur live streaming fanpage Radio Pandawa FM ya. Ada
beberapa yang masuk, tapi nanti saya sebutkan. Dari Bandung juga ada, dari Tanjung Pinang, dan beberapa daerah lainnya. Terima kasih sudah bergabung. Kita kembali ke Kang Yosep Purnama ya. Kang Yosep, ini tadi sudah digambarkan secara singkat tentang bagaimana usaha khususnya yang transportasi bis pariwisata ini berjalan. Nah, selama perjalanan ini ya, itu kita ingin tahu nih Kang, berapa sih total utang yang pernah Kang Yosep punya ya, dan itu berapa titik, dan juga apakah semuanya sudah selesai atau ya itu nanti kita bahas, tapi kita tanya dulu berapa nih totalnya nih Kang? Nah, ini Nah, dia nih. nah, perjalanan usaha memang tersebut saya memang kehitung sangat cepat sekali. Hmm, 2015, 2016, 2017 itu saya total punya 7 unit bis pariwisata. oke. Kemudian mesin percetakan juga baru semua. Hmm, Nah, semuanya mengandalkan dari kepercayaan bank oke. sama lembaga keuangan yang lainnya. Hmm, Akhirnya setelah dihitung-hitung, saya bikin kaget juga. ya, Awalnya saya punya utang, pertama saya belajar untuk usaha itu saya punya 7 juta. 7 Saya juta. punya awalnya saya punya pinjaman 7 juta. Oke. Nah, berkembang gitu kan. Justru semakin lama itu hutang itu bukan makan habis, tapi malah Hmm, bertambah. ya, Total setelah ditotalkan ya bikin kaget juga, hampir 12 M-an. 12 M 12 ya, M ya. sampai Ya, ya. 2018. Ya 2018, Ya, 2019, 2019. 2019 ya. Ah, Oh, gitu kan. 12 M. Ini 12 M ini angka yang fantastis, tapi mungkin kalau kita cerna juga perjalanan usahanya juga lancar kan. Jadi kenapa nih kok bisa seperti ini ya? Nah, selama 2016 itu bis itu Hmm, satu unitnya 1,6. Ya, oke, dulu kan satu. berarti kan ya berarti kali berapa aja ya udah sekian gitu kan. Hmm, 1,5 satunya. hmm, Ya wajar. Karena ya, memang seperti itu. Kemudian mesin percetakan juga hampir total 1 M. Ya total lah semua 12 M dengan ruko. Kenapa? hmm, Ruko saya 2, rumah saya, aset saya hampir 5 unit gitu kan, rumah dengan ya, berbagai tipe gitu kan. Ya namanya itu kan investasi dulunya. Jadi ya ngambil lagi promo lagi. Seperti itulah. betul, Nah, betul. kenapa saya bisa seperti itu, saya berbalik arah sampai sekarang? Karena memang selama perjalanan itu, ya yang dirasakan kan, yang dipikirkan kita kan, bagaimana besok store dari mana, kewajiban kita besok dari mana, gitu kan. Ya, Walaupun omsetnya ada, tapi kan setidaknya kita itu jadi pikiran. Karena hmm, ini duit-duit orang, duit ya lembaga keuangan. Artinya apa? Kalau ingin menjadi nama baik, ingin dipercaya, ya harus apa? Harus bisa menjaga setoran kita supaya kita tetap lancar. Kan seperti itu. ya, ya. Nah, Ya, ini akhirnya gambaran suatu saya juga seperti ini, ya, Kang. Ya, di gambaran saya juga ya, ya, istilahnya ada pemasukan, ada keuntungan yang diperoleh dari usaha, itu berarti juga kadang-kadang bisa utang itu bisa dicicil lah, istilahnya dicicil. Berarti saya ya, mandangnya ya, justru kehidupan Akang tuh enak sama keluarga, sama istri. Saya rasa udah jadi pengusaha yang lancar itu harmonis sekali nih hidupnya nih. Tapi gimana gimana? Mungkin ada yang salah di sini ya, ya. ya. Memang kelihatannya semua orang itu banyak pengusaha yang terjerat, bukan masa yang terbuai dengan aset. Oh, aset saya Hmm, banyak, rumah saya banyak, hmm, mobil saya banyak gitu kan. Tapi di dalamnya tidak ada keharmonisan. Karena kenapa? Karena menjadi pikiran beban. Ini kalau saya hmm, tidak bisa mengangsur, otomatis kan reputasi saya kan jadi turun. ya, Otomatis kan bagaimana pandangan orang? Namanya orang yang namanya pengusaha pasti ingin dong dihargai. Pasti ingin dong betul, disebut bos gitu kan. Halo ya, bos, selamat pagi bos. ya. Semua seperti Jaim. itu kan. Jaim lah gitu kan. Tapi nggak tahu di dalamnya seperti apa gitu kan. Bagaimana kita bikin beban. Saya total per bulan aja. Angsuran yang Hmm, harus masuk itu di total. Hampir 300 juta per bulan. 300 juta per bulan. Per bulan. Istimewa. Bunganya saja yang harus saya bayar itu 70 juta. Wow. Iya, iya, Makanya iya. dulu waktu ikut kegiatan apa, nah kenapa saya bisa masuk ke masyarakat tanpa riba?
Nah, kenapa? Karena saya dulu banyak persoalan dari mulai Hmm. kru, bis gitu kan, banyak yang keluar masuk, bagian diproduksi kurang Ya. maksimal, kemudian banyak lah gitu seperti itu. Hmm. Urusan di internal kita dengan keluarga jauh, dengan anak-anak jauh, ya dengan istri juga sering cekcok. Karena apa? Kalau perusahaan nggak jalan, ini siapa yang mau setor? Ya, ya, ya. Kalau ini uang nggak masuk, ini kita itu dikejar waktu, target. Makanya ada Ya. lembur lah gitu kan, sampai lupa Hmm. waktu sholat lah gitu. Karena apa? Demi mengejar reputasi supaya baik, supaya tidak di blacklist gitu kan. Artinya Oke. seperti itu. Hmm. Tidak ada uang belum masuk nih, masih di luar. Bagaimana kalau kita pinjam ke saudara? Bagaimana kalau pinjam ke ya keluarga? Akhirnya kan seperti itu yang kita alami. Akhirnya ya kita terjerumus. Nah, di sanalah suatu hari saya yang mendapatkan hidayah dari Allah itu adalah ketika bis saya itu pernah tabrakan. Saya membawa rombongan pondok pesantren, saya terjadi kecelakaan di Cipularang. Dua unit bis saya beruntun. Nah, saya 3 kali mengalami kecelakaan bis. Nah, bis saya tuh rusak lah parah. Hampir biayanya itu 100 juta. Lebih. Ada korban atau? Nah, kalau korban secara jiwa tidak ada, cuma korban materi. Ya, mungkin ada yang terpakan beruntun lah gitu kan. Ya. Nah, di sana saya mulai berpikir, ini bagaimana sih saya keluarnya dengan istri saya? Bagaimana ini solusinya? Bagaimana solusi untuk mengatasi beban kita itu sudah terlalu berat nih, sudah terlalu ini harus segera diselamatkan, diselesaikan. Bagaimana? Makanya istri saya sering di YouTube, barangkali ada nih penyelesaian di YouTube. Nah, akhirnya ketemu gitu kan, masyarakat tanpa riba. Tapi saya juga masih beberapa, mungkin 2 bulan, 3 bulan lah, hanya melihat video-video tersebut. Akhirnya mungkin tidak ya di MTR bisa menyelesaikan utang. Tahun berapa itu, Kang? Itu saya 2019 awal. 2019 lihat awal. video-video. Januari itu udah mulai lihat video-video tersebut ya. Sampai akhirnya kecelakaan itu saya di bulan April. Nah, di bulan April kecelakaan di awal. Nah, setelah itu saya minta bantuan relasi saya, Pak Haji Haris, gitu kan. Kemudian saya ketemu dengan di percetakan beliau, saya ngomong, gitu kan, nih, di saya ini kecelakaan, butuh dana nih, ya buat narik dari tol ke garasi gitu. Butuh duit lah berapa? 5 juta, 10 juta. Masa pengusaha nggak punya duit segitu gitu kan. Akhirnya kan kenapa? Ya itu kan terbuai oleh aset. Cash flow kita kosong gitu kan. Nah, akhirnya ya udahlah daripada saya pinjamin duit, besok ikut acara lah. Acara apa? Seminar. Apa? Seminar pengembangan harta tanpa riba SMATR. Di mana? Hotel Santika. Gila lu gitu kan. Saya butuh duit malah disuruh seminar gitu. Bayar lagi. Bayar lagi. Nah, akhirnya saya ikut di Hotel Santika Tasikmalaya selama 2 hari. Dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, ikut aja. Ternyata dari pagi sampai malam. Nah, dari mulai tersebut, saya baru sadar bahwa semua usaha yang saya laksanakan, ya udah semua mengandung unsur riba. Nah, rumah, mobil, leasing, semua. Waduh, udah saya stop. Dengan istri saya sudah satu pemahaman, dan kita tinggalin. Apa sih? Berarti mungkin di sini nih yang tidak ada keberkahannya, walaupun dipandang orang sebagai orang yang sukses, tapi belum tentu di hadapan Allah sebagai orang yang sukses, gitu kan? Yeah. Nah, hari itu saya 24, 25, saya mengikuti SMATR, kemudian langsung saya lanjut ke program selanjutnya di PBTR di Bogor. Saya 4 hari, oke, saya putuskan dari sini saya mulai untuk hijrah, gitu kan? Hijrah, bahwa saya udahlah, saya kembali lagi dari nol, tidak apa-apa, semua harta saya, perusahaan saya, kita beresin, kita selesaikan. Hutang itu wajib untuk dibayar. Nah, untuk penyelesaiannya kita sudah punya ilmunya. Alhamdulillah, sudah 4 event saya mengikuti kegiatan di Bogor dengan KSW. Alhamdulillah sampai sekarang dengan modal tersebut sudah dianggap selesai, gitu kan. Semuanya 12M itu sudah selesai. Nah, tinggal yang di satu di aset rumah dan ruko aja itu. Jadi total 3M lagi lah untuk di ruko. Berapa titik berarti masih yang tinggal, Kang? Ya, itu cuma satu lembaga keuangan sama. Oh iya. BUMN gitu kan. Cuma nilainya besarnya di sana. Udah 2 tahun ruko dijual, rumah dijual, tapi belum ada yang ya mungkin Allah mempunyai cara lain lah. Tapi unlogicnya banyak keajaiban.
Ya memang itulah kalau kita intan suruh hayan suruh yusabil arda makum wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, itu benar sekali. Gitu kan, Ya. diberi kemudahan, diberi orang-orang yang baik gitu kan, penyelesaian utang ke leasing, bahkan kita mengajukan pokoknya di ACC, kita mengajukan apa ya, surat kita udah apa ya, kita meniatkan untuk hijrah, tidak untuk mengambil riba lagi. Alhamdulillah Ya. mereka pada mendukung dan tahu kondisi saya dan keluarga, udahlah saya ini mau dijual silahkan gitu kan. Ya. Dan saya tidak ada apa ya, istilahnya gengsi apa gitu, pandangan orang, enggak lah gitu kan semua. Karena apa, kalau apa ya, kalau sombongnya gini, saya juga dulu pernah kaya lah, seperti itulah kalau Ya. kan sudah mengalami kan seperti itu kan. Nah, Jadi sempat jual aset apa gimana, Kang? aset tetap masih ada, Hmm. gitu kan. Cuma yang beberapa bis saya udah keluarin gitu kan, udah Oke. selesaikan penyelesaian ke leasing, bahkan leasing juga ada yang memberikan diskon lah gitu kan, memberikan diskon pokok gitu. Jadi beri kemudahan orang-orangnya. Ya. Bahkan saya ditawari lagi sekarang, datang lagi yang mau menitipkan bis gitu kan. 5 Hmm. unit saya titip Oke. di Kang Soyap di Purnama. Aduh, si Keng, bentar dulu, bukan saya menolak, tapi lihat Iya, iya. ordernya juga belum ada nih, gitu kan. Iya, Seperti iya, itu, iya. Pak. Jadi gini Kang, jadi kita kembali ke tema tadi, jadi keharmonisan yang pernah hilang ya. Ya. Berarti akan mengalami tentang tekanan-tekanan yang diakibatkan karena utang ini ya paling pertama ya. Iya, Bisa kasih betul. gambar seperti apa sih keharmonisan dulu Nah. yang itu di dalam keluarga, baik di lokasi kerja, dulu pernah ada, akhirnya hilang gara-gara ini, seperti apa sih? Mungkin bisa digambarkan Kang? Ya, untuk di keluarga memang yang menjadi percekcokan itu adalah masalah duit gitu kan, masalah uang kemana lah, habis kemana lah gitu kan, padahal buat bayar utang semua gitu Iya. kan. Akhirnya saling curiga, saya curiga terhadap istri curiga terhadap saya, itu kan Padahal dulu nggak pernah ya salah seperti itu ya Kang? ya tidak ada, karena tidak ada kewajiban gitu kan. Iya, iya Akhirnya sih. setelah ada kewajiban, akhirnya dicekcok. Anak minta duit buat jajan juga, minta liburan, Pak hari Ahad libur, udah jalan-jalan, boro-boro jalan-jalan, duitnya dari mana buat bayar setoran, kan gitu. Iya, Gitu iya. kan. Istri pengen beli ini, gimana? Ini buat setor aja kurang, kan gitu. Nah, kemudian semua karyawan kena marah gitu kan. Akhirnya Pak, kamu kerja itu kan harus beres gitu kan. Ini deadline gitu kan, biar jadi duit gitu kan, harus cepat gitu kan. Seperti itu dikejar Bosnya target. jadi galak ya? Ya jadi galak lah gitu. Iya, iya, iya. Akhirnya ya semua kena lah gitu kan. Semua kena. Apalagi sering tegang, apalagi mau minta jatah malam kan susah. Gitu kan kalau ada pemasukan. Iya, iya, iya. Oke, oke. Ya itu ya bentuk-bentuk ketidakharmonisan yang terjadi ya kan ya. Iya. Nah, gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah riang gembira. Karena apa? Kata gurunda kita itu semua bahwa mengatasi masalah utang itu dengan kelona. Alhamdulillah lah, riang gembira terus. Ya, utang beres gitu kan. Seperti itu gitu. Tapi setelah mengikuti 2019 mengikuti beberapa kegiatan MTR dan akhirnya hijrah, ada nggak kendala-kendala yang dihadapi atau apakah juga membangun keharmonisan itu susah nggak? Nah, alhamdulillah nih. Kenapa? Kalau yang masuk MTR itu harus apa? Harus suami istri. Kenapa? Biar satu frekuensi. Biar gitu. sejalan. Bagaimana kita menyelesaikan urusan terhadap pribadi, terhadap lembaga keuangan. Kalau kita sama-sama sudah saling satu klop, ya mungkin tidak akan susah. Beda kalau masing-masing beda paham. Nah, keharmonisan itu akan sudah tercipta setelah kita niat hijrah, sudah melepaskan, sudah ikhlas untuk dilepaskan, karena kita mengambil jalan yang salah. Udahlah kita kembali kepada Al-Quran gitu kan. Oh ya seperti ini yang usaha. Karena kita menimba ilmunya, tiap minggu kita mengadakan ULC, IBM, kita pikir muamalahnya dipelajari. Alhamdulillah lah timbul ketenangan bahwa ketenangan itu akan kembali lagi terhadap diri kita. Kita tidak takut terhadap konsep rezeki, bahwa Allah itu akan membuka rezeki dari mana saja kalau kita menjalankan perintahnya. Alhamdulillah banyak sekali keajaiban yang terjadi dalam kehidupan saya dan keluarga. Gitu Kang. Jadi keharmonisan itu pastilah Kang. Sudah kita niat, udahlah, udah lepas sekarang, tidak ada dalam dada ini tidak ada merasa gimana gitu kan. Amin, amin. Ya. Jadi ini juga menarik ya Kang. Jadi 2019
Kang Yosep sudah hijrah dan mulai melakukan beberapa perubahan ya, sesuai dengan ilmu yang didapatkan dari MTR. Tapi di satu kondisi lagi di saat itu berusaha untuk hijrah, kan di 2019 akhir kita masuki masa pandemi. Sementara usaha Ya, juga harus jalan dengan katakanlah dari nol. Gimana nih akan ya. menghadapinya? Nah, memang betul. Galaunya itu masuk MTR, ada kegalauan. Berapa bulan? 5 bulan lah saya galau masuk ke MTR. Karena kenapa? Aduh, bagaimana ya kalau saya masuk MTR kemudian hijrah, saya mendapatkan dari mana nih modal? Sedangkan kan lembaga keuangan sudah tidak memberikan lagi sekarang, karena Ya. sudah di stop. Nah, akhirnya saya kenapa? Saya memanfaatkan yang ada, kemudian saya membangun relasi apa yang diajarkan di BBTR, bagaimana saya berbuat baik dengan supplier, dengan customer buyer, kemudian saya dengan relasi saya. Mungkin dulu saya bisa tempo mungkin ke customer saya, oke lah bayar 3 bulan. Saya sekarang minta pengertian. Saya sudah hijrah, saya tidak mengandalkan uang perbankan lagi. Bisa nggak saya minta DP 50% di awal? Saya Oke. sudah seperti ini sekarang. Ya. Jadi sekarang manajemen keuangan ditata kembali. Kemudian mungkin ada yang kalaupun tempo bisa tidak 1 bulan, tidak lebih dari 1 bulan. Kemudian setiap kali order saya bantu 50-70% saya minta DP. Apalagi kalaupun orangnya baik, customer-nya baik, ya udahlah daripada tempo mending lunasi aja dari awal. Mungkin ada yang seperti itu, gitu kan? Ya. Jadi saya memanage kemudian mengandalkan potensi-potensi relasi karena saya itu setelah hijrah bukan kembali lagi ke nol, bukan kembali lagi ke nol, tapi bukan mengandalkan modal. Tapi saya punya bekal apa? Saya sudah punya relasi modalnya, saya sudah punya pengalaman, saya punya networking yang luas. Artinya saya kenapa? Saya sudah punya modal yang dasar itu. Kalau masalah uang itu bisa dicari lah, bisa dinegosiasikan. Tapi pengalaman itu ya kita sudah punya segalanya. Yang penting kita bagaimana bisa menjalankan. Yang mungkin dulu saya punya karyawan, ya udahlah saya terpaksa bekerja sendiri lah, nggak apa-apa, gitu kan? Kembali lagi gitu kan, meniti karir dari awal kembali gitu kan. Seperti itu kan. Ini di kondisi ya kembali tadi saya tanyakan. Apalagi bus pengusaha transportasi, bus pariwisata, dan juga percetakan. Nah, khusus mengenai bus pariwisata ini, di masa pandemi ini kan tetap wisata semuanya, hampir semuanya close ya. Sedangkan di satu sisi juga, Kang Yosep juga harus bangkit kembali. Ini gimana Kang? Apakah mengalami kesulitan atau gimana di masa pandemi ini? Ya otomatis untuk sektor pariwisata semua off gitu kan, semua off. Bahkan kita dulu tahun-tahun kemarin kita ada gerakan semua pariwisata bangkit gitu kan di era new normal, sampai kita konvoy, sampai kita promosi, berbagai ikhtiar kita laksanakan. Tapi ya yang punya kebijakan lain lagi kan, ya udah tiarap lagi bikin program Coffee on the Bus, jadi ngopi di bus, kopi di bis gitu kan. Kemudian bawa anak-anak pas kibra kegiatan ya keliling kota seperti itu sudah terlaksana. Akhirnya kenapa? Akhirnya kembali lagi PPKM lagi, PSBB lagi. Akhirnya ya udahlah untuk sektor pariwisata kita default dulu supaya apa? Mengurangi biaya maintenance, kemudian mengurangi biaya operasional. Ya udah. Nah, saya yang dibesarkan bukan di bis pariwisata sekarang, tapi saya di percetakannya. Kemudian saya di advertising. Karena ada beberapa langganan yang customer yang loyal, yang sudah lama, yang perlu dipasok setiap bulan. Kenapa? Ya, rutin ya. Rutin itu saya dus catering gitu kan. Semua take away kan, dus snack kan gitu. Packagingnya juga gitu kan. Kemudian yang distro, kemudian buat signboard gitu kan, papan nama, neon box dan lain sebagainya kita kerjakan. Ya sampai sekarang alhamdulillah lah. Jadi yang dulunya bisnis percetakan itu dianggap sebelah mata karena yang besar omsetnya itu adalah bis gitu kan. Bis itu yang cash flow-nya luar biasa gitu kan. Nah, sekarang dibalik gitu kan. Bis yang tidak ada ini cash flow-nya, ya udah saya percetakan yang dibesarkan seperti itu. Berarti alhamdulillah tetap ada solusi ya Kang ya, walaupun di masa pandemi ini. Tetap ada solusi lah, ada solusi. Jadi kita kita fighting lah, tetap semangat, kita berpikir di atas garis, bukan karena pandemi itu adalah opportunity gitu kan, banyak peluang lah gitu kan sebetulnya gitu kan. Nah saya tanya, kalaupun sekarang masa pandemi, terus kalau beres pandemi mau ngapain gitu kan?
Kan bingung Oke. kan jawabnya. Iya, Ya iya. udah kita jalan aja. Iya, iya. Oke, Kang. Ini mungkin yang terakhir ingin saya tahu juga. Ini kegiatan Kang Joseph di komunitas MTR juga bagaimana ini, Kang? Sampai sekarang, Nah, sore ini. Apakah aktif atau kalau gimana? kalau saya jadi apa ya, penggiat aktif, Hmm. kegiatan-kegiatan beri ayah umat, apalagi beri ayah pengusaha-pengusaha. Justru di masa pandemi ini saya target menjadi pengusaha-pengusaha yang ITM-nya di atas 1 miliar lah gitu kan. Sekarang udah pada Hmm. pusing semua gitu kan. Tapi ya Ya. lu dengan masa pandemi ini keluar gitu kan. Kalau dulu susah dicari, susah ditemui, sekarang banyak yang kontak, banyak yang telepon gitu kan. Pak, ini Oke. gimana nih? Utang saya 12 M, utang saya 15 M gitu. Ya. Nah, gitu kan. Saya tanggal alami kok gitu kan. Iya, iya, iya. Meri ayah lah kan. Hmm. Ya, ini kayak di Batam akan diadakan juga kegiatan The Basic Element ya, untuk acara kegiatan MTR juga yang ada di tanggal 31 di Batam. Ada kemungkinan hadir untuk acara MTR di Batam nanti? Saya dalam ini nih, nggak tahu nih. Seminar Tapi untuk internasional The Basic Elements ya, to Keep Your Business Debt Free ya ya. di Tapi Batam. untuk yang karena memang di apa ya, di Tasikmalaya, Bapak di Priangan Timur, kemudian di Jawa Hmm. Barat khususnya karena tanggal 24 25 akan diadakan The Basic Element di Jawa Barat. Hmm. Ya, Oh, sama-sama lah gitu ya. kan di akhir Oh, bulan padat ya sekarang Kang di ya? Kepulauan Riau padat. Kemudian ya Ya. saya menghimbau semua Ya. para peserta ini semua netizen yang lagi mendengarkan lah gitu kan yang lagi Ya. streaming. Bila pun tetangga saudara yang sedang mempunyai kesulitan gitu kan dalam Hmm. hal beban utang gitu kan, udahlah arahin saja yang Kepulauan Ya. Riau Sumatera masukin aja ke TBE Kepulauan Riau Hmm. gitu kan, yang berada di Jawa Barat, Pulau Jawa yang terdekat adalah di Bandung, silahkan ikuti TBE tersebut karena akan merubah fundamental tentang sebuah pemikiran bahwa tabiat Ya. buruk hutang itu adalah akan mengganggu keharmonisan hubungan keluarga seperti Oke. itu gitu Hmm. kan. Ya. Jadi kalaupun ikut Ya. acara tersebut, Hmm. insya Allah lah hati menjadi tenang, hati menjadi riang, pikiran menjadi tercerahkan. Seperti itu, Pak. Oke, Kang Yosep Purnama, ini waktu juga terbatas. Jadi untuk terakhir nih, mungkin Kang Yosep mau kasih closing statement bagi pendengar dan yang menyaksikan juga di fanpage Radio Pandawa, khususnya buat masyarakat Kota Tanjung Pinang sendiri. Ya, buat semuanya masyarakat bahwa puncak dari keharmonisan rumah tangga itu, puncak keharmonisan keluarga adalah kita terbebas dari belenggu. Belenggu apa? Belenggu utang. Di saat kemerdekaan Indonesia sekarang yang ke-76, justru kita harus membebaskan masyarakat dan warga kita dari belenggu utang. Merdeka dari beban utang. Supaya apa? Sakinah, mawadah, warahmah akan tercapai. Ketenangan rumah tangga, karena bagaimanapun sekecil, sebesar apapun utang akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Ikutilah program-program di masyarakat tanpa riba, khususnya yang terdekat adalah TBE, The Basic Element di Bandung 24-25 Agustus, kemudian 31 dan 1 September TBE di Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Silahkan ikuti. Baik, Kang Yosep Purnama, pengusaha transportasi, bus pariwisata, dan juga percetakan advertising PT Purnama Rizky Mandiri Tasik Malaya ya. Terima kasih sudah bergabung di acara Kangen Kumpul MTR kali ini. Banyak ilmu yang mungkin kita dapatkan dari testimoni dan juga sedikit dakwah yang disampaikan oleh Kang Yosef ya. Semoga bisa bermanfaat bagi semua pendengar dan juga yang menonton di live streaming Radio Pandawa FM. Yang sudah hadir juga terima kasih ada Pak Tarzan Setiobudi, juga Yasir Kendal, Win Yidian ya, Kiken 4 nih ya. Terus juga ada Sakila Zahra Tasikmalaya kalau nggak salah. Juga buat Rio Andika, pegiat Jabar juga ada MTR, ada Win Yidian, Muhammad Iksan Argo, Dian Abadi, Insania Kamilawati, Oli Akbar, dan masih banyak lagi. Terima kasih atas kebersamaannya. Buat Kang Yosef, salam lunas, salam cash. Iya, salam cash ya. Semoga usahanya lancar terus dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi buat Mitra Pandawa minggu depan. Akhir kata buat semuanya yang mengikuti acara ini, semoga kita bisa merdeka dari hutang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.